Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kuliah kita pada hari ini. Bisa melihat layar ya? Bisa, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang concurrent engineering. Ya, concurrent engineering. Jadi ada sebuah metode untuk memperbaiki manajemen dari sebuah engineering, ya engineering work atau di dunia industri. Definisi sendiri dari concurrent engineering itu adalah metode untuk merancang, mengembangkan produk di mana tahapan yang berbeda berjalan secara bersamaan bukan secara berurutan. Artinya adalah ketika ada 3 jenis pekerjaan dalam sebuah industri yang berbeda, ya, itu dikerjakan secara atau dalam waktu yang bersamaan. Misalnya tugas A, tugas B, dan tugas C. Itu waktunya bersamaan. Nah, kalau yang dulu atau bukan concurrent engineering, itu biasanya dia satu rel atau satu urutan ya. Tugas A, tugas B, dan tugas C atau pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C itu satu layer atau satu bagian. Jadi ketika orang yang mengerjakan tugas A ini tidak bisa, maka tugas B dan tugas C itu tidak terselesaikan. Nah, cuman kalau yang sekarang tidak, karena dia mengerjakan satu waktu, tugas A, tugas B, tugas C, itu mereka dibagi menjadi satu tugas yang dikerjakan secara bersama-sama, artinya tidak begitu berpengaruh. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi ketika misalnya ada komponen, kemudian ada yang bagian sistem, ada electrical, ada PCB, ada frame sama FMC ini. Nah, ketika satu orang ini kemudian tidak masuk, maka bagian yang lainnya akan berhenti untuk beroperasi. Sedang yang sekarang ya, concurrent engineering ini masing-masing bagian menyediakan ada bagian sendiri-sendiri yang kemudian dikolek di masing-masing ya. Jadi mereka tidak saling berhubungan atau saling tidak tergantung dengan karyawan lain atau bagian lain, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan semampu dia tanpa harus menunggu apabila ada teman yang lainnya, operator yang lainnya itu mungkin sakit atau ke kamar mandi dan sebagainya. Otomatis time to marketnya jadi singkat ya dibanding dengan yang sebelumnya. Improvement in time to market. Nah, perbedaannya lagi ya bisa kita lihat di sini. Ini yang namanya traditional process atau linear. Itu yang sebelum concurrent engineering. Itu antara satu bagian dan bagian yang lainnya itu saling terpisah ya, terpisah. Artinya karena terpisah itu mereka mengerjakan sendiri, kemudian dikirim ke bagian yang lainnya, misalnya dari bagian survei ke marketing ke produk desain manufacturing dan produk personal, itu mereka tidak saling ketemu, hanya kemudian meng-over dari bagian yang selesai tugasnya. Sedangkan di concurrent engineering itu sifatnya team collaboration, artinya ketika mereka tidak ada proses untuk memberikan tanpa semuanya tahu, gitu ya.
Jadi ketika mereka bisa mengkolaborasikan dari satu sisi, satu hal yang lainnya, maka kesulitan antar bagian itu bisa langsung diketahui oleh semua anggota dari industrial staff itu sendiri. Nah, dari concurrent engineering ini ya, dari tim collaboration ini, baik bagian-bagian yang kemudian berperan pada sebuah produk, gitu ya, itu salesnya, calculationnya, design developmentnya, planning, manual assembly, itu kemudian dia saling berdiskusi ya. Jadi sebagai sebuah tim untuk mengerjakan bersama-sama tentang apa? Tentang permasalahan yang ada di produk itu sendiri. Jadi misalnya di CNC itu ya, bagian yang menghitung tentang habisnya material, kemudian penjualan tentang apa yang akan dihasilkan dari mesin CNC tersebut, terus kemudian design development ya, dia yang mengembangkan produk sebelumnya, terus planning, production planning, dia yang akan merencanakan berapa jumlah produksi dari sales, data dari sales. Kemudian bagian assembly, nah, itu mereka mampu kemudian menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama. Dari bagian-bagian sendiri dia kemudian memberikan opsi masing-masing, pendapat masing-masing yang kemudian akan diputuskan dari masukan-masukan itu tentang produk yang akan dilakukan. Nah, gitu. Kenapa harus concurrent engineering? Nah, yang pertama adalah change in marketplace. Perubahan di pasar ya, perubahan permintaan pasar itu mengharuskan memang concurrent engineering, terutama dengan permintaan yang bertambah gitu ya. Yang pertama permintaan yang bertambah, yang kedua adalah development produk yang terlalu kencang ya, terlalu cepat sehingga tidak bisa kalau kita tidak mengikuti perubahan dari marketplace-nya. Faster decision, artinya keputusan yang dia dihasilkan itu lebih cepat ya. Dengan apa? Ya dengan kolaborasi tadi, dengan rapat bersama-sama tadi. Reduce repetition of task. Jadi ketika satu perintah kemudian diketahui bareng-bareng oleh anggota atau staf dari perusahaan tersebut, maka tidak perlu ada staf satu kemudian mengatakan staf yang lainnya, kemudian satunya harus diberitahu dengan satunya lagi, satunya harus diberitahu lagi. Jadi mereka tidak perlu mengulang-ulang perintah karena mereka memberikan perintah itu dalam kondisi mereka bersama-sama, gitu ya. Jadi tidak ada perintah yang kemudian hilang di tengah-tengah dan anggota yang lain tidak tahu apa itu perintahnya. Faster respon, ya responnya cepat karena ketika ada tim collaboration mereka saling memberikan informasi tentang perubahan yang ada dengan cepat dan mereka saling tahu gitu ya. Reduce cost, ya itu salah satunya karena memang ketika mereka mengerjakan bersama-sama gitu ya, dalam waktu yang sama gitu ya, saling tidak menunggu waktu, maka tidak ada ceritanya yang satu misalnya sakit gitu ya, maka yang lainnya berhenti ya, karena menunggu hasil dari yang sakit tadi. Berikutnya adalah efficient operation, ya efisien karena waktunya semuanya bekerja full time tanpa harus menunggu bagian lain apabila terkena masalah atau musibah. Nah, struktur dari concurrent engineering. Coordinate systemic and team approach to innovation of engineering product. Yang pertama adalah inovasi dari produk engineering. Yang kedua adalah designer, tim designer, ya, under guidance of the project coordinator. Project coordinator ya. Jadi ini bagian mendesain ya. Ketika ada inovasi, kemudian ada desain, kemudian manajemen itu kemudian memberikan informasi dan komputer teknologi termasuk CNC misalnya ya.
Jadi manajemen proses itu harus fully support. Nah, baik dari informasi maupun teknologi yang dipunya untuk apa? Untuk membuat ini inovasi produk ini. Ini strukturnya dari concurrent engineering. Fase dari computerized solution of the design problem. Jadi sejak dulu sampai sekarang itu ada perbedaan atau perkembangan ya dari penggunaan komputer itu. Kalau di awal komputer itu numerical controller mesin. Jadi dia dipakai untuk mengontrol mesin ya di dalam produksi. Terus kemudian di historic computer base introduksi mini komputer. Jadi semakin kecil. Kalau dulu komputer itu besar sekali ya, satu ruangan itu komputer semua. Sekarang lebih kecil ya. Application of the element method in the dimensioning of design. Jadi dia mampu untuk membuat elemen-elemen metode untuk membuat dan mendimensi ya, mengukur dari sebuah desain yang dibuat. Kemudian baru-baru ini current base full feature design and technical object as 3D object. Kalau yang belumnya 2D sekarang sudah 3 dimensi. Nah, design of the object with regard to future functionality. Dari mendesain ini dengan melihat pada future functionality. Jadi bagaimana dia kemudahan untuk dibuat ya. Bahkan untuk ketika nanti ditemukan mesin CNC yang lebih tinggi aksisnya, kira-kira semacam itu. Dalam bentuk virtual prototyping. Nah, masa depan, future phase, increase computer performance, artificial intelligence, virtual reality. Sekarang sudah mulai ada ini. Artificial intelligence artinya bagaimana kemudian kecerdasan komputer ini mampu untuk membuat ya, misalnya kalau sekarang itu kita harus mendesain ya, kita harus bisa mendesain, menggambar gitu ya. Apa-apa yang kemudian akan diproduksi ya, misalnya di CNC itu ya. Nanti di future itu kita hanya mikir saja atau kita pernah melihat itu, maka kemudian itu pikiran kita kita sambungkan ke komputer itu, maka komputer itu langsung bisa menganalisa, menggambar apa yang ada di pikiran kita. Kira-kira semacam itu ya, kayak Doraemon. Tool of concurrent engineering. Nah, jadi ini ada alat-alat dari concurrent engineering apa saja? Quality function development, deployment, ya. Jadi ini adalah semacam jaminan mutunya ya, jaminan kualitas dari yang menggunakan sistem komputer. Kemudian design for assembly. Jadi selain menggambar part-part, dia juga bisa menggambar beberapa part dan kemudian dibuat di assembly sekalian secara virtual ya. Design for manufacturing, seperti CAM ya, CAD/CAM. Jadi ketika kita menggambar sekaligus kita bisa membuatnya bagaimana cara manufakturnya, atau misalnya pakai CNC itu bagaimana toolnya itu dia bergerak dari mana dulu dan kemana dulu, mana yang dimakan dulu, mana yang disayat dulu, dan pakai tool nomor berapa sebagian. Nah, ini design for manufacturing. Design for environment. Nah, jadi desain ini kemudian istilahnya disesuaikan dengan keadaan yang ada, keadaan yang ada dari alat-alat yang dipunyai pada industri tersebut. FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Nah, selain mendesain ya, maka hal yang patut dipunyai oleh perusahaan itu adalah failure mode and effect analysis. Artinya apa? Ketika benda atau alat ini atau part ini dipakai, itu kira-kira dia gampang pecah atau enggak, gitu ya. Kekuatannya berapa? Sehingga ketika dia dipasang dalam engine yang
akan dibuat atau diassembly, maka ketika sudah dijual, dia tidak dikembalikan oleh konsumennya karena ada kesalahan dari proses pembuatan. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini failure mode and effect analysis itu perlu sekali ya, supaya nanti ketika dipasang, ketika diassembly itu tidak menimbulkan sebuah kerusakan. Design for manufacturability, desain untuk manufaktur ya, kemampuan untuk di manufaktur. Nah, definisinya adalah sebuah metode dari desain untuk mempermudah manufaktur dari mengkoleksi atau mengumpulkan part-part atau bagian-bagian that will form the product. Jadi yang akan membentuk sebuah produk. Jadi design for manufacturability ini juga ada softwarenya ya. The goal is to design a product that easily and economically manufactured. Jadi dari penggunaan komputer ya untuk dia menolong atau aided manufacturing ya, itu nanti mampu untuk membuat manufaktur atau assembly-nya lebih gampang, lebih mudah. Kenapa? Karena ada proses yang bisa diketahui oleh operator. Jadi operator itu bisa melihat. Karena apa? Karena sebelum mereka merakit, maka dirakit dahulu oleh komputer. Artinya dalam bentuk virtual ya, assembly-nya. Jadi poin yang harus menjadikan salah satu yang dibutuhkan di situ, cost control. Artinya untuk mengontrol pembiayaan supaya tidak banyak, metode produksi, method of production, time required for production, berapa waktu yang dibutuhkan untuk assembly tersebut, availability of raw material. Ini adalah adanya material, bahan baku untuk membuat produk tersebut. Ini penting juga. Nah, berikutnya adalah desain untuk logistik. Nah, DFL adalah strategi ya yang mana dia melibatkan produk desain untuk mengurangi logistik cost. Jadi biaya pengiriman itu bisa dikurangi. Ini akan meningkatkan customer service level. Jadi service ke customer-nya lebih bagus sehingga customer lebih puas. Jadi lebih murah, kemudian lebih cepat sampai. Ada trik, makanya itu mereka menggunakan 3 komponen ya. Economy, packaging, and transportation. Jadi bagaimana proses pengepakan yang murah dan transportasinya murah. Apakah itu dengan darat, laut, dan udara ya. Concurrent engineering. Jadi di sini juga masuk concurrent engineering, itu bagian dari bagaimana bagian logistik itu mampu untuk bersama-sama memikirkan bagaimana cara mereka harus diproduksi, ukurannya berapa, dan bagaimana cara pengepakannya yang gampang. Dan terakhir standardization, standar. Nah, kenapa? Ya, kalau standar itu nanti lebih mudah ya, karena standar pengiriman itu pasti bisa pakai volume, bisa pakai berat. Nah, kalau mengetahui standar, maka kita produksinya pun tidak sembarangan. Artinya berat mesin itu harus sekian sampai sekian. Nah, kira-kira semacam itu. Maka pengepakannya pun harus dengan pakai hal-hal yang aman. Baik, yang pertama tadi economic transportation and storage. Jadi transportasi yang murah dan juga penyimpanan, transportasi dan penyimpanan yang murah. Maka produk harus didesain dengan dia efficient packing and storing. Jadi mudah di packing, di wrap ya, dikemas, and storing. Selain itu dia mudah disimpan. Mudah di packing, mudah disimpan, dan tidak gampang rusak tentunya ya. Nah, ini contohnya adalah packing dari kaca ya. Kaca ini sulit untuk di packing karena dia
sangat brittle sekali, rapuh sekali. Design packaging so that the product can be consolidated at cross docking point. Nah, untuk membuat packaging yang bagus itu mampu untuk dipindah-pindah dengan aman, ya, diletakkan dimanapun dengan aman, disimpan dengan aman. Gitu. Contohnya ini adanya palet untuk dan kemudian bagian-bagian yang untuk membuat misalnya ini kaca memang harus di packaging seaman mungkin, misalnya antara kaca dan kaca diberi kardus ya atau tempat yang lunak supaya kaca ini aman. Gitu. Desain produk to efficient utilization of retail space. Nah, untuk membuat pemindahannya efektif, efisien. Nah, contohnya ini ya. Jadi setiap produk ini mampu untuk ditaruh di atasnya palet ini, dan palet ini dengan mudah sudah mampu dibawa oleh yang namanya alat ini. Parallel processing. Concurrent or parallel processing. Artinya parallel processing dia diproses secara paralel. Ya. Nih, jadi ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Ketika satu selesai, jadi mereka itu berjalan dalam waktu yang sama. Ini ya, ini berjalan pada waktu yang sama. Tapi dengan layer yang berbeda, rel yang berbeda. Artinya apa? Ya ini ketika ini berhenti pun yang ini juga tetap jalan. Nah, beda ketika dari sini dari sini terus ini di sebelahnya, ini di sebelahnya. Nah, ketika ada satu yang berhenti maka yang sini sebelahnya juga akan berhenti. Dia meminimize lead time. Jadi tidak ada yang saling ketergantungan ya. Dia jalan terus. Misalnya ini ya. Innova itu sekarang di Indonesia itu telah diproduksi 10 menit sekali itu keluar Innova baru 1. Kalau Avanza itu keluar 5 menit sekali itu keluar Avanza baru 1. Saking cepatnya produksi. Reducing the manufacturing process. Nah, jadi prosesnya diminimalisasi, ya, dikurangi. Gitu. Jadi banyak. Kekurangannya apa? Kekurangannya stasiunnya harus banyak tentunya ya. Stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Tetapi dari proses produksi, waktu produksi itu semakin cepat. Nah, contohnya ya ini. Dulu kita zaman dahulu produksi sebuah mobil itu bisa sampai 1 minggu bahkan 1 bulan. Sekarang 10 menit itu keluar satu yang baru dengan konkuren. Berikutnya adalah untuk meminimalisasi ya dari biaya. Itu ada standarisasi dari apa? Using common part for many different product. Jadi menggunakan part yang sama, yang umum untuk produknya yang berbeda-beda. Misalnya kita tahu ya di sini bahwa mungkin untuk katup ya, untuk katup pembuatan throttle yang mengatur tentang banyak sedikitnya udara yang masuk ke ruang bakar gitu ya. Antara Toyota Avanza, terus kemudian Vios, terus kemudian Yaris, terus kemudian yang Camry dan Kijang itu ternyata sama produknya. Sama produk. Kenapa sama produk? Ya, itu karena mereka menggunakan common part. Ketika mereka kemudian misalnya dari Avanza itu rusak dan partnya itu dia bisa pakai partnya Vios. Nah, sama yang untuk mengatur udara itu. Atau dari yang lain ya, dari mungkin ada V-belt-nya, pengatur AC-nya, terus kemudian knop-knopnya, seal-sealnya, ya. Kalau pakai common part itu akhirnya jadi lebih murah dan lebih gampang. Karena apa? Pabrik yang memproduksi part pun dia
berani memproduksi banyak karena pasti akan dibutuhkan, karena dibutuhkan oleh berbagai jenis kendaraan. Gitu. Itu namanya standarisasi. Nah, benefit of concurrent engineering. Jadi ini manfaatnya. Dia lebih kompetitif, ya, advantage. Jadi karena memang seringnya ada kolaborasi, tim collaboration yang membahas permasalahan yang ada, maka dia lebih kompetitif. Faster time to market. Jadi lebih cepat sampai ke pasar. Jadi ketika pasar itu industri mampu membuat perubahan-perubahan dari produk itu semakin cepat, ya, semakin cepat direspon pasar dan semakin cepat juga itu ke pasar. Artinya apa? Produksi semakin cepat juga, semakin banyak juga. Karena saat tadi ya tidak perlu menunggu. Enhance quality, kualitasnya meningkat, ya, kualitas meningkat. Kenapa? Karena setiap permasalahan yang muncul itu langsung dibicarakan bersama secara tim dan kemudian diselesaikan. Enhance productivity, dari produk produktivitasnya selalu meningkat, ya, karena proses dari rapat bersama, kemudian tim collaboration itu dia mampu untuk mengatasi permasalahan yang hubungannya dengan produksi, efisiensi produksi. Decrease design and development time, mengurangi desain dan development time. Ya, artinya apa? Sekali didesain itu sudah ada feedback dari berbagai bagian yang ikut dari tim collaboration. Feedback itu langsung didesain ulang dan selesai. Tidak kembali lagi. Maka kemudian dia bisa mengeliminasi berbagai apa-apa yang tidak dibutuhkan. Di sini. Apa yang menjadi tantangan di sini adalah support dari top management. Mau nggak presidirnya, top manajemennya itu kemudian membuat sebuah jadwal yang rutin dipakai untuk kolaborasi dari tim itu sendiri, termasuk dari direksinya, direkturnya, gitu ya. Berikutnya adalah dedikasi, ya, dedikasi dari semua staf yang ada. Kemudian careful planning, perencanaan yang berhati-hati. Kehati-hatian ini digambarkan dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ya, baik dari marketing, bagian survei, desain dan sebagainya, baik sampai ke pengguna. New product life cycle should fit in the existing product program life cycle in a company. Berarti artinya apa? Produk yang baru ini harus fit, ya, harus kuat, nah, di produk yang ada. Jadi proses pengembangan produk itu melihat, merefer kepada produk yang sudah ada sebelumnya, dari historinya. Supaya apa? Supaya laku di pasaran. Jadi dulu saya pernah bekerja, ya, di perusahaan rokok, ya, di bidang garam. Kemudian membuat sebuah produk yang namanya gudang garam apa itu ya, yang nggak laku itu. Nah, dia membuat new produk, pesan atau membeli bahan baku, ya, tembakau dari Brazil, dari luar negeri, terus ditambahi beli mesin baru, baru kemudian diluncurkan di pasar. Ternyata apa? Tidak laku. Kenapa? Karena tidak melihat produk yang sudah ada sebelumnya. Artinya apa? Ternyata memang rasanya katanya yang pakai itu masih kurang enak, gitu ya, bagi yang suka ngerokok, gitu, dibanding dengan produk yang diproduksi oleh Sampurna. Makanya nggak laku dan tidak diteruskan. Nah, ada Nusantara, ya, Surya. Gudang garam Nusantara, ada gudang garam apa itu, barangannya Nusantara itu, lupa saya. Nah, baik, itu sedikit dari concurrent engineering. Ini ada beberapa contoh. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan dari bab ini.
Minggu depan kita masih ada satu lagi ya. Kita masih ada satu lagi pertemuan. Setelah itu ada ujian. Nggak ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada ditanyakan, Anda silakan nanti absen, jangan lupa. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Setelah itu, minggu depannya lagi kita UAS ya. Silakan disiapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.